Rem yang berjalan dengan baik tidak akan memperlambat atau menghentikan suatu perjalanan. Tetapi rem yang berjalan dengan baik akan menyelamatkan penggunanya dari kecelakaan. Begitu juga dengan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Rasa malu yang Allah anugerahi kepada setiap manusia itu ibarat rem yang akan menyelamatkan manusia dari jurang kehinaan. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau sudah tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati engkau. Hadis tersebut bukanlah suatu perintah agar kita berbuat sesuka hati kita, agar kita berbuat sekehendak kita tanpa adanya tuntutan dan undang-undang. Tetapi lebih daripada itu, hadis ini menjelaskan bahwa teguran dan peringatan dari Rasulullah bahwa rasa malu adalah wadah bagi akhlak yang terpuji. Jadi ketika kita kehilangan rasa malu, berarti wadah akhlak terpuji kita itu pecah dan isinya akan tumpah. Karena akan mustahil ketika seseorang yang tidak mempunyai rasa malu, ia akan melakukan amalan-amalan yang terpuji. Sangat tidak mungkin, karena kehilangan rasa malu akan menghantarkan dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang menghinakan dirinya dan menghasilkan amalan dosa gitu. Seperti halnya seorang pemabuk yang sudah tidak malu lagi gitu, memabuk di depan umum gitu, akibat rasa malunya hilang, dia sudah tidak malu lagi gitu, mabuk di depan umum. Atau seorang koruptor gitu, sudah tidak malu lagi gitu ketika ditayangkan di dalam TV bahwa dia dicap koruptor gitu. Itu diakibatkan karena rasa malu dalam dirinya itu sudah hilang gitu. Atau seorang pezina gitu, yang sudah tidak malu lagi gitu, berzina dengan banyak perempuan gitu, dia sudah tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada dua faktor mengapa rasa malu itu bisa hilang. Yang pertama yaitu rasa malu hilang akibat ketidaktahuan atau ketidaksadaran kita. Sebagai contohnya, ketika seseorang memakai celana bolong, ia tidak mengetahui, ia akan PDW gitu di depan umum walaupun celananya bolong gitu. Atau ketika seseorang yang seletingnya terbuka gitu akan pede gitu berjalan di depan umum gitu, karena dia tidak mengetahui bahwa seletingnya terbuka gitu dan tidak sadar. Atau juga seseorang yang kancing bajunya jungjet gitu, ketika dia tidak mengetahui, dia akan merasa pede, tidak akan merasa malu gitu walaupun di depan umum gitu. Yang kedua yaitu rasa malu akan hilang akibat perbuatan tersebut sudah dianggap lumrah atau sudah dianggap biasa. Seperti yang sudah terjadi di zaman ini, bahwa pacaran itu sudah dianggap biasa gitu. Ketika seseorang gitu berpacaran, apalagi kalau pacarannya itu naik motor gitu sambil pelukan gitu, dia sudah tidak merasa malu lagi gitu, karena pacaran itu sudah biasa gitu di dunia gitu, atau di Indonesia khususnya. Si orang tersebut tidak akan merasa malu karena pacaran itu sudah dianggap lumrah atau sudah dianggap biasa, walaupun itu bisa saja menghantarkan dia dalam perbuatan yang keji gitu, atau menghantarkan dia ke dalam perbuatan dosa gitu. Dan tentunya kita selaku umat muslim yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa malu, patutnya kita menjaga rasa malu itu agar senantiasa rasa malu itu menjaga kita dari jurang kehinaan gitu. Dan kita juga sepatutnya malu gitu kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat gitu. Jika kenikmatan yang Allah berikan itu dipakai untuk hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kata-kata, untuk memulai sesuatu kita harus mengakhiri sesuatu. Permulaan kebaikan adalah mengakhiri kejahatan. Titik tolak amal soleh dilihat dari kita mengakhiri amal salah. Permulaan adalah penghabisan. Ketika kita memulai amal soleh, kita menghabisi amal yang salah. Ki Haji Abdurrahman.